Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimur Amanah, saya dari tutor 1 dengan NPM 212201032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi self awareness atau jendela jauh hari window. Jendela jauh hari atau jauh hari window adalah sebuah konsep yang terdiri dari 4 kuadran, yang setiap kuadrannya memiliki bagian sendiri yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antar individu dengan individu lainnya. Thoughts and Moss menyebutkan setiap kuadran ditentukan oleh kesadaran diri sendiri dan kesadaran dari orang lain untuk mengenal sebuah perilaku, perasaan, dan motivasi. Kuadran jauh hari window terdapat 4. Kuadran 1 adalah area keterbukaan, di mana seseorang terbuka kepada orang lain, dan orang lain mengetahui sifat dari seseorang yang terbuka kepadanya. Yang kuadran 2 adalah area buta, yang artinya sifat tersebut hanya diketahui oleh orang lain, sedangkan diri sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Dan yang ketiga adalah hidden area, di mana seseorang mempunyai kebijakan untuk dapat membatasi, untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan yang terakhir atau kuadran 4 adalah unknown area, yang merupakan segala sesuatu hal yang diri sendiri pun tidak mengetahui, orang lain pun juga begitu. Hasil identifikasi self-awareness, area yang disadari, yang artinya diketahui saya sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah keras kepala, yang kedua adalah sifat dan sikap marah saya, yang ketiga adalah kesal ketika sesuatu hal tidak selaras dengan keinginan saya, yang keempat adalah bingung ketika ada hal baru yang harus saya hadapi, yang kelima adalah cemas, frustasi, bersalah, sabar, pasrah, menghargai pendapat dan berbagai perbedaan, hati-hati, sopan, kagum, senang, dan selalu mengucapkan terima kasih. Area yang hanya diketahui orang lain mengenai saya adalah menantang. Yang ketiga adalah area yang hanya diketahui diri sendiri atau kurangnya keterbukaan saya kepada orang lain adalah sifat cemburu, sedih, takut, kesepian, dan rasa puas terhadap suatu hal. Dan yang keempat adalah area yang saya sendiri pun tidak ketahui dan orang lain pun tidak mengetahuinya, yaitu gairah. Selanjutnya adalah perasaan positif yang ada pada diri saya yang diketahui saya dan orang lain. Yang pertama adalah perasaan bersalah, di mana setelah saya membentak ataupun memarahi orang lain, dalam hati dan pikiran saya sering merasakan bersalah. Mengapa saya melakukan hal tersebut? Dan mengapa saya tidak memikirkan orang lain ketika saya bentak? Yang kedua adalah sabar, di mana salah satu self-awareness positif yang sekarang saya rasakan, karena terbiasa dengan banyaknya rintangan dan cobaan yang selalu harus saya hadapi dan lalui dalam setiap langkah saya. Yang ketiga adalah menghargai dan sopan, merupakan sifat positif yang tidak seharusnya hanya pada saya, namun kepada semua orang, yaitu kita harus saling menghargai orang lain, entah itu pendapat hingga perbedaan. Yang keempat adalah sikap dan sifat hati-hati, yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang, dan dalam diri saya pun akan saya terapkan hati-hati di mana dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kagum dan terima kasih, merupakan bentuk saya untuk dapat menghargai hasil dan jerih payah dari orang lain. Yang selanjutnya adalah perasaan negatif dalam diri saya yang saya sadari dan orang lain pun mengetahuinya. Yang pertama adalah keras kepala, di mana saya sering kekeh dengan sesuatu hal, namun itu belum tentu yang terbaik untuk saya. Yang kedua adalah marah,
di mana teman-teman dan lingkungan saya pun menyadari bahwa saya memiliki sifat yang pemarah, di mana itu sangat mempengaruhi kepribadian saya. Yang ketiga adalah kesal, di mana saya merasakannya ketika sesuatu hal yang saya inginkan namun tidak selaras dengan tujuan. Yang keempat adalah frustasi, di mana saya merasakan lelah dan ingin menyerah dengan semua yang ada dan semua yang saya hadapi dalam kehidupan. Yang terakhir adalah cemas. Saya yakin tidak hanya saya sendiri yang sering mengalami cemas, di mana kita akan merasakannya ketika kita menghadapi hal atau tantangan baru. Rencana mengurangi sifat negatif. Ada beberapa yang telah saya terapkan untuk dapat mengurangi sifat negatif dalam diri saya. Yang pertama adalah correction, di mana saya mengoreksi sikap dan sifat saya sendiri dengan cara merenung tentang perilaku dan emosi. Saya sering melakukannya dengan merenung di tengah malam dan menyendiri dalam keadaan yang nyaman dan ruangan yang gelap. Yang kedua adalah communication, di mana saya menggunakan waktu yang luang untuk saya dapat berbicara dan meminta nasihat kepada seseorang yang telah saya percayai untuk meminta bagaimana pendapatnya tentang sifat dan sikap saya dan bagaimana referensi dia untuk mengurangi sifat negatif tersebut. Dan yang ketiga adalah source of behavior, atau mencari sumber penyebab dari sifat negatif saya. Setelah saya melalui berbagai hal dalam kehidupan saya menyadari, saya mulai menyadari apa yang menjadi penyebab dari sifat negatif saya. Dengan begitu, saya dapat terbiasa dan mulai mengurangi sifat negatif saya karena saya sudah tahu sumber dan penyebabnya. Salah satunya ketika saya marah. Saya tahu penyebab saya marah apa, dan saya menghindari sumber atau penyebab tersebut, dan perlahan-perlahan saya akan terbiasa dengan sifat-sifat positif. Dan yang terakhir adalah diverting thoughts, atau mengalihkan pemikiran, di mana saya sering melakukannya ini dengan cara saya menonton drama atau mengikuti kegiatan dari idol K-pop. Setelah saya memasuki dunia idol K-pop, saya sering mengalihkan pemikiran ketika saya sedang menghadapi sikap negatif saya, yaitu saya sering menonton drama Korea, drama Cina, drama Thailand, drama Jepang, bahkan hingga drama Taiwan. Dan saya sering mengikuti kegiatan dari idol K-pop, mulai dari idol NCT, Seventeen, BTS, EXO, ENHYPEN, Treasure, dan lainnya. Dari situ, saya melihat idol-idol saya pun memiliki banyak tantangan dan rintangan yang jika ada pada seseorang pada umumnya akan menimbulkan sifat yang negatif. Salah satunya idol K-pop. Sering mengalami sesayang atau mempunyai fans fanatik, di mana fans tersebut meneror hingga mengikutinya kemana-mana. Jika seseorang pada umumnya, seseorang akan marah dan akan menuntut dia. Namun, dari idol K-pop, dia tidak mencerminkan hal tersebut. Mereka hanya menganggapnya, oh berarti orang itu suka dan sayang sekali dengan saya. Dari hal itu, saya belajar dan termotivasi. Mereka saja yang memiliki tantangan dengan hambatan yang tinggi, selalu bersikap positif, selalu memendam dan meredam sifat negatifnya. Bagaimana dengan saya? Saya hanya menghadapi beberapa hal yang mungkin bagi mereka itu bukanlah apa-apa. Jadi dari itu, saya mulai belajar dari idol K-pop, bagaimana cara untuk dapat menghadapi situasi dan kondisi dan selalu menerapkan sifat positif dalam kehidupan sehari-hari saya. Referensi dari hasil presentasi.
Saya adalah dari konsep diri penggunaan Instagram pada mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Medan tahun 2020. Ada kalimat yang saya suka dan menjadi motivasi dari saya adalah, jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Dan jika kamu tidak dapat mengubahnya, maka ubahlah sikapmu. Saya yakin dengan mengubah sikap dan sifat, perlahan kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan mendaki perlahan ke puncak yang terbaik yang ditetapkan oleh takdir. Sekian presentasi dari saya. Semoga kita selalu menerapkan sifat-sifat positif dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi seseorang yang jauh lebih baik hari demi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.